Bapak Ibu hadirin, kami mohon perhatian. Acara pada hari ini kami mulai. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang Bapak Ibu undangan dan hadirin yang kami hormati. Selamat datang kami ucapkan di Wantilan Desa Adat Padang Luhing, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung. Sesanti Angayu Bagya kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Ide Sang Yang Widiwasa, karena atas asung karyawanigahnya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat guna bersama-sama mengikuti acara penyerahan simbolis bantuan sosial berupa uang menjelang Hari Raya Keagamaan di Kabupaten Badung pada hari ini, Selasa 11 November 2025. Yang terhormat Bupati Badung, Wakil Bupati Badung beserta Ibu Yunita Alif Sucipta, yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Badung beserta anggota DPRD Kabupaten Badung Dapil Kuta Utara, Sekretaris Daerah Kabupaten Badung, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Badung atau yang mewakili, para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Badung, Kepala BPD Bali Cabang Mangupura beserta dengan jajaran, Bapak Ibu undangan dan hadirin yang kami hormati pula. Mengawali rangkaian acara pada hari ini, mari kita dengarkan laporan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Badung. Kami silakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan, Namo Buddhaya, Rahayu. Yang terhormat Bapak Bupati Badung, Bapak Wakil Bupati Badung beserta Ibu. Yang kami hormati Bapak Ketua DPRD Kabupaten Badung bersama anggota. Yang kami hormati Bapak Kejari atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Sekda Kabupaten Badung, yang kami hormati Camat Kuta Utara, Protokol se-Kecamatan Kuta Utara dan Lian Kalin beserta Lurah se-Kecamatan Kuta Utara. Berikut talar idadane serang sami sanai persida rauh ring galah sanai becik bungki sanai wangian kecil. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini dalam rangka pemberian bantuan sosial berupa uang kepada masyarakat. Latar belakang Hari Raya Keagamaan merupakan momentum kebahagiaan dan refleksi spiritual. Akan tetapi, menjelang Hari Raya sering terjadi peningkatan harga barang serta peningkatan kebutuhan masyarakat. Peningkatan ini akan berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya. Maka untuk itu pemerintah daerah wajib hadir memberikan perlindungan sosial bagi warganya. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman pendataan dan pengolahan data pendanaan masalah kesejahteraan sosial dan potensi sumber kesejahteraan sosial. Peraturan Bupati Badung Nomor 10 Tahun 2025 tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan, dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan, serta monitoring evaluasi hibah dan bantuan sosial, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 39
tahun 2025 tentang perubahan atas peraturan Bupati nomor 10 tahun 2025 tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan penatausahaan, penanggung-jawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial. Tujuan diberikan bantuan sosial ini adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan daya beli masyarakat, meringankan beban ekonomi masyarakat, dan dapat meningkatkan perputaran roda perekonomian. Anggaran bentuk bantuannya adalah berupa uang senilai 2 juta rupiah per kepala keluarga, di mana anggarannya menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Kabupaten Badung. Data jumlah total kakak hidup penerima bantuan sosial berupa uang kepada keluarga di Kabupaten Badung di bulan November ini adalah sebanyak 83.768 kakak. Untuk Kecamatan Kuta Utara sebanyak 9.039 kakak. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya mohon Bapak Bupati berkenan menyerahkan secara simbolis bantuan sosial berupa uang menjelang hari raya kepada perwakilan warga sekaligus memberikan sambutan. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam namo buddhaya, rahayu. Hadirin yang kami hormati, acara dilanjutkan dengan sambutan Bupati Badung. Dengan hormat kami silakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang dia hormati Pak Wakil Bupati Badung beserta Ibu Sapol Ketaler, Mangalo DPRD Jaket Badung, Talar Kesarangan Anggo DPRD Jaket Badung Serang Sami, dan Presiden yang Ibu Ayu, Suryananda, Pak Wayan Sandro, dan Pak Dion Suraharja, lupa Pak Dion ya. Asapul Ketaler, Pak Sekda, yang terkesaran Ibu, Berkompinda yang memiliki kejaksaan negeri, Pak Putri Marato dalam sambutan anggota DPRD dekat Dalung ini, Pak Kadis Sosial, baru naik ke Praja Serang Sami, Pak Camat, Kota Utara, yang mewakili Dinas PMD, Cabang Mangopolo BPD, Pak Lurah, Bu Lurah, Pak Prokal, Desa Dalung, para klien dinas, kemudian orang kalau orang sabar malu. Yang klien ini orang kan berdemak-demak, sabar malu. Yang sama-sama ini yang serang yang Pembekas Kraman Titiang Serang Sami, ke tapi wasat representasi Kramori Kecamatan Kota Utara, saya kemudian dari Tepangan Kalasan Kecil Uniki Serang Sami. Lalu saya dimakan orang yang titiang lantas nasi titiang. Asungkana dengan pembuat bisa memiliki titiang kesalahan Pak Wakil, kesalahan anggota DPRD, bekas Forkompinda Pak Sekda, Presiden, Masyadul Ajan, kemudian mereka Kramatikan Sami. Ring Sejarawanin, titiang menentukan, tapi wasani Pak Ikamu, ini serahan bantuan suang-suang kakak kiri yang Badung makata 2 juta rupiah gitu tangan beli. Ini dari Serang Sami
sepisah kita yang regulasi yang kecil memiliki ngaturan rahanceng nyangre rahina galung dan kuningan umugi regulasi sami pemulihan kerahajangan dan kerahayaan. Nasio saya sapu nikah taler regulasi yang kecil memiliki kejadian sawah di kita gitu. Oh kita turun mobil nikah jika kita lagi umum juga tapi mau air ini Pak Camat bagi dia mau Pak Camat sampai nanti ini perkembangan lagi dan dia udah nanti Pak lagi becik ini nanti pengalaman itu dalam tengah 10% satu di luar bikin perlu pelajaran berat gitu kenapa makin ini kan ring dalam ini kan akeh tentang aliran sungai yang sini lewat dan nas dikisah pun aku jantung nih angsaran dia ampun je buang sampah balik ke jadi sekaligus kita sosialisasi mungkin ke depan ini yang kita terapkan tapi rasanya semacam penegakan hukum di daerah. Jadi sementara ini kita lebih hadir sosialisasi banyak yang kita masyarakat ini pemukas lagi kepala keluarga lagi anda nanti rasanya lebih banyak anak istri nih akan dia gampang langsung buang sampah. Ya, gue beberapa pelajaran masuk itu, ternyata ya gue sungai Rago ini banyak jadi model sampah, akhirnya terjadi sedimentasi semacam nabi rasa tanah-tanah itu sungai itu agak diperkecil, volumenya diperkecil sehingga begitu ada air bah, ada curah hujan tinggi, akhirnya air itu naik ke dalam. Gue mau masuk dan terus banjir. Nampakkan kayak dia sapu di kembali, tidak makin sapu nabi. Ansar program pemerintah ini bersihkan sungai. Dengan ini jika kita sabun kecil, yang ini guru sisa mantan ini tetap membersihkan. Yang ini ampun urusan kita membersihkan ring sungai keramo, buang sampah mereka ke sungai, sampah dengan bokong gitu. Ampun kayak biasa. Siap lebih lagi? Siap. Harus begitu. Tapi kalau tidak mengaturkan dia sampai yang itu kan ini paling penting. Kira-kira kita yang melalui program mungkin 2 juta, membantu lansia, menyang, membantu difabel. Dan buat kami kita menyang itu sementara ada keluarga yang difabel masalah mental itu ambruk orang gila, masalah fisik betul difabel. Yang dibantu di per bulan 1 juta. Tapi mulai mungkin bulan Desember. Kita akan bantu. Kenapa dia bantu? Karena dia ingin sekali semeton di Ragus ini Apuro kira-kira mereka yang dikawal Banten sampai memberatkan keluarga. Yang pertimbangan. 5 keluarga juga tidak berat pemerintah hadir karena kebetulan asal 34 Undang-Undang 45 fakir miskin itu yang harus pemerintah wajib. Jadi yang coba kebetulan celah fiskal regulasi badan ini memungkinkan. Tapi bagaimana celah fiskal regulasi memungkinkan ya karena karena negara maka tidak lunas, kirimnya makin kecil. Salah satu tantangan regulasi kirim kalau sekali itu kecil soal sampai kemacetan, masalah sampah. Ini sudah menjadi sorotan dunia. Yang sama di regulasinya penanganan sampah kecil, kemacetan mulai berangsur-angsur diuraikan. Pak mungkin mulai ingat kita fokus ke infrastruktur. Ya, artinya apa? Otomatis tapi rasanya wisatawan mereka kan tidak datang baik-baik. Akan tenang, senang datang ke Bandung. Artinya apa? Tercipta rasa aman dan nyaman. Aman dan nyaman itu bukan berarti yang ada copet, enggak. Termasuk kemacetan ini pun juga menimbulkan rasa tidak nyaman. Kriminalitas juga menimbulkan rasa tidak nyaman. Nah itulah makanya jika makawannya tidak munas, mungkin wajar dari kamu sama-sama bikin kirim dan barang yang sapu napi untuk malu tetap dengan dia sapu. Buat jika kita bikin balik bekas sekali sapu dikit mata, udah kibah sekian pemerintah luar biasa. Sambian gitu. Nah, dia sapu dikit berbagai ribuan. Kira-kira bersyukur loh hidup di Bandung ini. Bersyukur sekali. Di daerah lain tidak ada seperti kita ini. Mungkin mohon maaf seluruh desa tidak ada orang membantu sampai kali sapu dikit. Ini kan lumayan ini kan, meringankan kan? Lumayan kan ya? Bukan lumayan, sangat luar biasa. Dan buat anak-anak begini.
Yang jurus tepuk tangan itu satu, biar bapak-bapak kan yang itu. Itu kan. Yang kedua, biar tangan bergerak. Kalau terlalu lama ya ragu duduk lebih dari 2 jam itu tidak boleh. Maka mesti bikin 2 jam, Pak sopan lompat jadi pas bikin baru tidak. Kami malah rekening BPD mendak menagih 2 juta. Nah itu yang perlu yang sampaikan. Jadi sekali lagi Kemunas, apalagi di semotor di Kota Utara, kita mulai ini berkembang lagi. Berkembang lagi pariwisata yang juga terus ngejar lagi satu napi untuk manggil napi luasannya kemacet lagi bisa dikatakan. Untuk Kota Utara manggil dari Uning kan mungkin mau kira-kira dari Canggu, dari Prabowo. Akhirnya nemu mungkin kita sudah akan siapkan 2025 ini dengan bebaskan lahan. Jadi salah satu kemacetan yang ada di Kota Tengah Nikel yang di beberapa Kota Tengah kita akan urai ini. Jadi yang banyak nak komentar ke Prabowo boleh masuknya lewat Batu Belik, keluarnya kan balik ke Batu Belik, keluarnya lewat Prabowo, Kumualas, ke Dampal, ke Kumar Barat. Mungkin Pak Puji nggak mungkin di Kumar Barat kan aku dagang lebarnya, tadi cek. Dari mana? Oke dari pariwisata. Dari pariwisata. Ini harus, tapi ekosistem ini bukan ini kita harus tahu. Maka ada guna di Bandung nggak sulit, tapi buat jadi napi kita. Dia tidak memikirkan yang cara karena selaku CEO ya dia hanya ngelola aja. Selaku direktur dia hanya ngelola aja. Sapu napi untuk sekian untuk infrastruktur, sekian untuk rakyat. Makanya yang perlu dia sampaikan banyak yang datang kami, dia semakin sedang buat kurang jelas kepemimpinan ini 3 unsur yang dia akan kejar. Yang caranya target indikator kinerja dia. Apakah dia berhasil atau tidak besok? Satu yang akan mendorong indeks kualitas infrastruktur. Seberapa besar kualitas infrastruktur yang dia bangun di Bandung? Itu menjadi ukuran kinerja kita sekarang Pak bagus. Oh ternyata setelah dicek, oh bagus di infrastruktur begini, oh bagus. Ada ukuran, kan tadi orang membenci, ada ukuran. Yang kedua, bagaimana dengan pemberdayaan masyarakat, termasuk pembangunan manusia. Pembangunan manusia ini salah satunya. Bagaimana dia bisa membantu meringankan beban. Termasuk juga 2026 dia punya program memberikan bantuan beasiswa. Ini penting juga nih. Dia tidak mau nanti Bandung ini walaupun kabupaten kaya, tapi kita mampu. Kita euforia bahwa kita sudah punya segala-galanya, nggak perlu lagi. Ini untuk lebih gampang membuka usaha yang apa kita kan? Maka menjaga desa. Kita harus siapkan SDM gitu. Kalau sampai kita tidak siapkan SDM, pulau enggak lagi. Sekian tahun lagi kita akan menjadi bangsa pun. Nah itu yang dia ajarin sama dia. Angkat media video Pak Adi dari Bupati di Bandung, Jasin berpikir tentang peningkatan SDM. Ini yang dia lakukan. Maka kita mungkin dorong. Tapi kawan yang punya program desa pendidikan kan berdasarkan data, tidak kalah banyak sekali saudara itu kalah aja Singaraja dia sama tentang S1 nya. Dia nggak mau seperti itu. Ini baru berdiri jadi pertama kemudian kuliah, bisa kamu gaya langsung, jangan gampang aja jadi langsung. Gampang sekali, gaya di hotel, gaya di security. Ini contohnya, ini yang dia minta. Ada mungkin 2026 ini ya Sungkaro, mudah-mudahan Polres Becik tetap pendapat dari Becik, dia siapkan sekitar 400 orang lebih. Kita akan berikan beasiswa anak-anak Bandung ini kuliah S1 di Indonesia. Jangan begini. Di Indonesia, lalu Benten ada kuliah di Jakarta, Benten kuliah di ini. Saya akan hitung kemarin. Kata besaran beasiswa itu selain itu tuh 1 bulan untuk mahasiswa itu sekitar 2 juta, luar biasa. 2 juta kan nomor kuliah masih 2 juta, nanti 2 juta. Banyak semangat. Siragin yang boleh nih, yang dapat 2 juta nih. Siragin yang boleh bantuan nih untuk beasiswa nih. Yang pertama, jadi yang pertama adalah anak petani. Anak petani. Yang kedua adalah anak nyoman atau ketut. Nah, yang mungkin kenapa dia pokok ini orang nyoman ketut?
wayang ada seperapi. Karena ada kamu biasa kok, nyoman itu. Kenapa dia sampai kalimat memotivasi? Kira-kira kamunya apa? Terus, mungkin ini termasuk yang kali di anak musikinan. Kira-kira ini salah satu kenapa kira-kira ini di Bali ini banyak kemarin itu anak kita 2 ya karena program KB yang memang kualitas hidup bilang karena semakin punya anak kalau kita tidak punya kemampuan ekonomi akan susah. Tapi makin pangkat Kadya Sapuliko yang selaku pemerintah intervensi yang berikan Cilajar di pangkat dalam mandi lapangan miliu lapangan nyoman ya karena mau sekolah ya pemerintah jika dia tak kepikir banyak sehingga apa? Tujuan akhirnya ada. Bapak Gus dan Sami menurut budaya Bali ini tidak akan bisa eksis kalau yang ada kalau masyarakat Bali saya kalau ada cerita kerana di Bali ini mesti ada agama itu mesti ada rakyat Bali ada lebih dalam tidak mungkin cerita kerana itu saya pun oleh teman-teman yang bumi tidak ada. Nah yang katakan mungkin yang kan memang subjeknya kali mungkin silakan aja ke bumi lagu wayang made kan wayang made ternyata setelah berdasarkan riset nama ketutup baru hanya 4% dari jumlah populasi. Bayangkan makin ini kalau 4% itu yang tidak intervensi lebih banget 30 tahun 50 tahun lagi sudah bubar anak-anak. Berarti apa? Bali ini maaf saya bukan berbahaya. Kan tidak ingin kita seperti itu. Betul tidak? Tidak akan ingin seperti itu. Karena apa? Budaya Bali ini budaya yang menjadi pesona yang betul menarik menyebabkan Bali dan Badung itu menjadi daerah pariwisata. Tidak ada duanya di dunia. Makanya ini tidak orang-orang Bali bukan termasuk diskriminasi. Sama lagi harus ada sehingga anak muda negara Kalimantan begini ada yang dipelajari. Di balik dia punya program itu tidak hanya sekedar dia untuk populis, tidak pada aspek edukasi. Yang ini membangun fondasi yang kuat. Mumpung dia dari bupati di Bali, kesempatan dia memberikan legasi. Tapi malah dia bicara dia jadi debat anak. Yang yakin sekali kalau ini dia sentuh masyarakat Bali sudah tidak berpikir lagi dengan bukti. Itu satu. Yang kedua, Bali ini adalah menjadi satu daerah yang direct pendapatan kepada pusat dari desa. Kenapa ya? Bali ini karena budaya Bali banyak orang berkunjung. 45% dari devisa negara itu 100,1 triliun itu dari Bali. Karena itu maka dia punya kepentingan sekarang Sapu Napi untuk mendiaskan Ramo Bali dengan cara apa? Adik, nyaman bukan ya sekedar konsen itu merupakan karifan lokal kita, bukan. Di Bali itu ternyata memang Lincir Rago itu memang sudah punya pemikiran jauh ke depan. Jadi saya Rago tidak boleh Rago ngajar di sini, maka melestarikan budaya Bali Rago. Nah, itu mah kawan dia berikan kita bangunan untuk terakhir baru warga masyarakat yang berpenghasilan 5 juta per tahun. Itulah yang dia dorong. Ya nanti, mohon maaf, mudah-mudahan Asungkaro kita akan lihat nanti progres nanti dalam 5 tahun ke depan berapa sih tumbuhnya daripada SDM di Batu. Ya nanti. Kita akan bisa lihat nanti bagaimana semua SDM daripada Batu. Nah seperti itu yang dia kasih. Namun mensapun becek Kadya Sapuliko, jadi nah kok, jangan dia mencet kamu mungkin. Coba bayangkan mungkin di saat kali galuh ini, mohon maaf, potensi Rago itu pasti sehingga karena pasti bicara dengan istri. Oh melakukan satu galuh, oh melakukan satu galuh. Ampun dengan biasanya busung, ampun sekarang sudah. Sekarang di Badung ini, Ampun yang 5 juta ke bawah ini udah nggak berpikir. Dan itu orang BCLM itu sudah mau nomor sekian, dengan 2 juta ini BCLM pun sudah tidak perlu kita sudah di depan. Kadya Sapuliko perhatian pemerintah semuanya mereka mau dikirim Badung, tapi luar biasa benar. Luar biasa benar. Kadya
yang lunas, Pak Adi ya kalau mesti 2 periode itu juga. Betul ya? Cukup betul. Jadi lagi saya sampaikan bahwa ini pemikiran ini bukan yang sekedar yang maaf, tidak saya memang untuk fokus ya, tapi di luar itu jauh lebih lamanya. Bayangkan nanti berdasarkan kami kemarin Pak Menteri Berbaya sempat bicara masalah dana mengendap di daerah. Ini saya cerita sedikit. Kenapa beliau menyampaikan seperti itu? Karena untuk menumbuhkan pertumbuhan ekonomi, mendorong roda ekonomi di satu daerah termasuk Indonesia, tidak akan bisa tanpa ada satu belanja. Di ekosistemnya harus jalan. Salah satu untuk itu apa? Dari instrumen APBD atau APBD. Yang mungkin jika itu dianggap diam, tetap bergerak. Maka bisa makin ini kan kita salah satu stimulan yang kita berikan untuk ekonomi bergerak. Contoh, yang itu dengan kita jangan berwacana dengan jangan itu. Jadi ada pendapat, belum ada. Jadi dengan ada pendapat otomatis ada kesejahteraan. Ekosistem ini baru itu sebenarnya filosofi. Ada yang menilai. Tadi kalau PCL kan saya ada beli, akhirnya ada yang kan dengan kondisi seperti otomatis pertumbuhan ekonomi akan terjadi. Kita akan bisa lihat nanti hasil yang belum terlalu banyak dijelaskan kita bahasannya ekonomi makro dan juga gimana dengan kesejahteraan. Kita akan bisa lihat juga akan mengatasi. Yang mungkin yang terintegrasi kesejahteraan kiri rasul orang kesejahteraan ada yang mampu, ada yang mampu bisa. Minimal untuk menghadapi galung politik yang dasar kami bisa dari berita. Itu pikiran dia. Apa yang terbukti dari dasar kami mereka bupati inilah program dia macam di Pramuka. Dia paham semua. Tidak ada benda untuk tapi ada aspek edukasi yang dia. Kalau menurut mengerti ini, lumayan ini kuliah ini 10 menit ini berarti dari artinya kami ambil dari silahkan dasar kami makin rasakan. Malah mohon maaf sekali orang yang melihat dari informasi orang sekarang sudah mulai jengol-jengol ke kiri jengol ke kanan. Masalah sekarang mulai tunggu mulai di kiri negara begitu. Pak yang kapan dapat bantuan untuk rakyat kan sudah begitu. Jadi mudah-mudahan dengan program seperti ini memang semua dapat kalau kita akan jadi syukur kalau karena pendapatan irregular kita yang sisihkan untuk seperti membuat program yang bisa menyentuh pada rakyat untuk meringankan beban rakyat di saat menghadapi hari besar dan Angin pada kali sampai di kelas ketika asal membuat bisa tinggi oleh bisa kita lunas mengalami keramusan kami sabun api yang tuh kalau tetap kali sampai tinggi segilir sebelum sabun yang segilir sebelum kali sampai tinggi dan sabun api sendiri ragu api sendiri yang ragu kesukaan jaga itu Angin Suasana yang ngatur, kita ngatur Prabowo Santi, Om Santi, 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 Om. Acara kami lanjutkan dengan penyerahan buku tabungan dan pelengkap secara simbolis. Kepada perwakilan penerima kami silakan untuk berdiri. Penyerahan secara oleh Bupati Badung, mohon mendampingi Wakil Bupati Badung Istri, Ketua DPRD Kabupaten Badung beserta dengan anggota, Sekda Badung, Forkopimda Kabupaten Badung atau yang mewakili, Kepala BPD Bali Cabang Madura, Kadis Sosial dan undangan lainnya.
Dan dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Hadirin dimohon berdiri. Kepada media kami silakan untuk naik ke atas panggung guna mengambil dokumentasi. Mohon izin foto bersama kami pandu dalam hitungan 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Dengan berakhirnya sesi foto bersama tadi, maka berakhir pula seluruh rangkaian